Salam dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 tertulis demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apakah artinya menghitung hari-hari kami? Apakah menghitung hari-hari sekedar menghitung kalender hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun lewat tahun? Bukan hanya itu, ada makna yang sangat tinggi terkandung di dalam ungkapan tersebut. Hidup ini ada akhirnya, hidup ini tidak selamanya. Orang yang bijak bukan saja memikirkan umurnya yang bertambah, tetapi lebih dari itu. Orang bijak lebih memikirkan setiap tahun hidupnya sudah berkurang 1 tahun. Kesempatan dan peluangnya hilang 1 tahun. Setiap tahun kita mengganti kalender, berarti kita sudah lebih dekat ke kubur 1 tahun. Setiap hari kita merobek penanggalan kita, berarti hidup kita sudah berkurang 1 hari lagi. Setiap kali jarum jam berdetak, umur kita berkurang sedetik itu. Dengan berpikir seperti itu, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Perlu merenung supaya kita sadar. Kesibukan membuat kita tidak memiliki waktu untuk merenung. Pagi siang malam dan kembali lagi pagi siang malam seterusnya, menyebabkan kita tidak mempunyai kesempatan untuk merenung. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan tidak terasa, suatu saat kita sudah berada di ujung waktu kita. Banyak orang menyesal, mengapa mereka lupa bahwa hidup ini ada batasnya, ada ujungnya, ada akhirnya. Menoleh ke belakang, melihat potret dan gambar kehidupan di masa lalu, hidup terasa kosong dan sia-sia. Hari-hari kita terbatas. Memang kebanyakan orang biasanya tidak pernah sadar bahwa waktu yang dimilikinya terbatas. Sampai tiba di suatu waktu, ketika tarikan nafas berjalan lambat, tinggal satu-satu, barulah sadar tidak ada kesempatan lagi. Dulu, waktu sehat dan muda, jarang memikirkan waktunya. Ketika sakit keras dan tidak ada lagi obatnya, maka disitulah tersadar jika waktunya hampir habis, tinggal beberapa saat lagi. Seperti seorang penjahat yang tidak pernah merasakan waktunya terbatas, dan dengan bebas dia terus melakukan kejahatannya. Sampai suatu hari ia tertangkap, diadili dan dijatuhi hukuman mati. Nah, barulah dia merasa pada saat itu bahwa waktunya terbatas. Hal yang sama dialami juga oleh seorang pelajar. Merasa punya waktu berlimpah, sehingga banyak digunakan untuk bermain handphone, berselancar di dunia maya, berkumpul bersama teman. Tetapi ketika tiba saatnya ujian, begitu banyak buku yang harus dibaca, soal-soal ujian yang harus dipelajari, disitulah ia merasa waktunya terbatas. Waktu tidak akan pernah kembali. Waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita terbatas, dan tidak akan pernah kembali. Hewan tidak mengerti bahwa waktunya terbatas. Hanya kita, manusia, yang bisa menyadari bahwa waktu itu terbatas. Ingat baik-baik, waktu dilukiskan bukan sebagai lingkaran yang bisa kembali lagi. Waktu digambarkan bagai sebuah garis lurus. Ada pangkalnya, ada ujungnya, tidak akan pernah kembali lagi. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.